Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini masih dalam pembelajaran kedua ya, yaitu tentang angka penting. Tadi pada video yang pembelajaran 2, untuk yang video pertama tadi kita udah mempelajari tentang aturan angka penting, kemudian mana saja angka penting dan mana yang bukan angka penting, kemudian pembulatan angka. Nah, sekarang kita masuk ke operasi bilangan penting. Nah, jadi kayak bilangan-bilangan yang lainnya, angka penting ini juga dapat kita operasikan. Masih ingat operasinya bilangan itu ada apa aja? Ya, jadi ada pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk yang pertama, aturannya penjumlahan dan pengurangan pada bilangan-bilangan penting itu yang adalah kita lakukan penjumlahan atau pengurangan seperti biasa. Nah, kemudian hasilnya dibulatkan sehingga memiliki ketelitian yang sama dengan ketelitian angka yang memiliki ketelitian terkecil. Contohnya kayak ini, 2,5 ditambahkan dengan 3,589. Nah, untuk 2,5 itu dia hanya memiliki satu angka di belakang koma. Nah, sedangkan yang 3,589 dia punya 3 angka di belakang koma. Yang memiliki angka di belakang koma paling kecil itulah yang memiliki ketelitian paling kecil. Sedangkan kalau memiliki angka di belakang koma yang paling banyak, maka ketelitiannya sangat bagus, sangat besar. Jadi yang dimaksud di sini kalau ini nanti dijumlahkan, berarti dia hanya memiliki satu angka di belakang koma saja. Kalau kita jumlahkan coba ya, tambah. Berarti ini ada 9, ada 8, kemudian ini ada 0, ada 6,089. Karena yang paling ketelitiannya paling sedikit itu adalah 2,5, maka nanti juga hanya ada satu angka di belakang koma. Jadi kalau kita bulatkan menjadi 6,1. Ya, ini hasilnya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian untuk perkalian atau pembagian bilangan-bilangan penting. Nah, untuk pembagian dan perkalian ini langsung kita coba aja. Contohnya di sini adalah 3,22 dan 2,1. Untuk yang 3,22 ini ada berapa angka penting? Ya, ada 3 angka penting. Sedangkan untuk 2,1 ada berapa angka penting? Ya, ada 2 angka penting. Nah, untuk aturannya perkalian dan pembagian angka penting itu nanti hasilnya memiliki jumlah angka penting yang sama dengan bilangan yang dikalikan itu tadi yang memiliki bilangan penting yang paling sedikit. Jadi kalau 3,22 yang punya 3 angka penting dikalikan dengan 2,1 yang memiliki 2 angka penting, nanti hasilnya ada 2 angka penting yang angka pentingnya paling sedikit. Jadi kalau kita hasilkan nanti hasilnya kan ini. Nah, jangan lupa kita bulatkan menjadi 2 angka penting yaitu 6,8. Nah, seperti itu. Karena punya 2 angka penting. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Udah? Mungkin ada yang ditanyakan? Silahkan komen di bawah kalau masih ada yang ditanyakan ya. Nah, lanjut ke notasi ilmiah. Karena kita menghitungnya itu tidak selalu pakai kalkulator. Nanti kalau kamu tes SBMPTN atau tes apapun mesti dilarang pakai kalkulator. Jadi notasi ilmiah ini memudahkan kita dalam berhitung tanpa menggunakan kalkulator. Nah, oke.
Apa sih yang maksudnya notasi ilmiah itu? Nah, jadi untuk pengukuran dalam fisika ini cakupannya sangat luas, bisa yang ukurannya sangat besar kayak ukuran planet, terus massa planet dan seterusnya, dan juga bisa mengukur suatu benda yang sangat kecil, contohnya kayak elektron. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu, maka digunakanlah notasi ilmiah atau notasi baku, di mana penulisan notasi ilmiahnya ditulis seperti itu. Jadi berapa angkanya, kemudian bilangannya dikalikan 10 pangkat n. N ini penjelasan seperti itu. A adalah bilangan asli mulai 1 sampai dengan 9, dan n disebut eksponen dan merupakan bilangan bulat. Contohnya kayak ini, 1000, 10.000. Nah, ini ada berapa angka di belakang koma? Ya, ada berapa nol nih? 4 ya. Jadi kalau kita tulis dalam notasi ilmiah, maka bisa kita tulis 1 kali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 artinya ada nolnya, banyaknya adalah 0, atau 10 kali 10 kali 10 kali 10 gitu ya. Nah, dalam fisika ini perkaliannya ditulis dengan titik atau dot ya. Jadi jangan bingung, titik itu adalah dot, bukan koma. Nah, terus kemudian penulisannya seperti ini. Yang perlu diketahui pertama, yang perlu ditentukan pertama, itu kamu harus tahu bilangan yang akan kamu tulis itu kurang dari 1 atau lebih sama dengan dari 10. Jadi ini yang harus di garis bawahi dulu, sama dengan atau lebih dari 10 ataukah lebih kecil daripada 1. Nah, kalau bilangannya lebih besar, maka berilah koma desimal di akhir bilangan tersebut. Jika bilangan tersebut belum memiliki koma desimal, kemudian pindahkan koma desimal tersebut ke kiri. Contoh seperti ini. Massa buminya kan sekian ini. Kalau dihitung nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 24. Jadi kalau kita tuh seperti ini kalau panjang. Nah, untuk penulisannya maka bisa kita singkat menjadi notasi ilmiah. Konstantanya adalah 6 ini, 6 dikalikan 10 pangkat nolnya berapa? 24, seperti itu. Nah, terus kemudian untuk yang massa paling kecil yaitu adalah massa elektron yang sekian ini. Nah, kalau kita tulis notasi ilmiahnya, kita tentukan dulu komanya mau kita taruh di mana. Nah, kalau di sini contohnya ada di setelahnya 9. Nah, kalau di setelahnya 9, maka kita hitung dia mundurnya berapa. Nah, karena mundurnya 31 dan nilainya kurang dari 1, maka nanti pangkatnya adalah min. Jadi penulisannya adalah 9,11 kali 10 pangkat min 31, seperti itu. Nah, contohnya lagi seperti ini. Jadi misalkan 1 mm ke meter. Nah, untuk milimeter ke meter naik apa turun? Ya, naik berapa kali? Naik 3 kali. Karena nilainya 0, maka bisa kita tulis 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, seperti itu. Kalau misalkan 1 gram ke dekagram, naik berapa kali sih ini? Naik 2 kali, berarti bisa ditulis 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, untuk sementara sekian dulu. Kalau masih ada yang ditanyakan, silahkan komen di bawah ini. Terus kemudian jangan lupa minggu ini nanti kita kuis ya lewat WA, jangan lupa ya. Nah, pertemuan kali ini saya akhiri, semoga bermanfaat.
Sampai pertemuan selanjutnya.